Hai teman semua, jumpa lagi sama Kak Erni. Kemarin kita sempat bicara mengenai sistem narsisistik. Dan seperti janji Kak Erni ingin memberikan sedikit tips and trick terkait dengan perlawanan terhadap sistem yang narsisistik itu. Nah, jadi kemarin kita bicara bagaimana sistem narsisistik itu merusak pada korbannya, merusak pada targetnya, merusak bahkan pada orang-orang di sekitar target itu. Karena nggak mungkin enggak, flying monkey itu juga punya akibat gitu. Bagaimana mereka sendiri insecure and walking on eggshells karena mereka tuh selalu menjadi takut salah terus kalau dia tidak memenuhi supply yang dibutuhkan oleh sang narsisis gitu, dalam sistem tersebut. Ingat, sistem ini bisa ada di mana saja, bahkan di kampus, bahkan di lingkungan pekerjaan, bahkan di rumah pun gitu. Jadi memang orang-orang yang berada dalam sistem narsisistik ini dan powerful, baik dia yang memimpin atau dia yang mempengaruhi sang pemimpin, itu adalah orang-orang yang bisa jadi gitu. Kalau kalian lebih bisa memastikan dengan assessment, atau kalian bisa membaca dan mengobservasi jangka panjang dengan DSM-5TR bahwa mereka memiliki gangguan kepribadian narsisistik. Nah, bagaimana cara bertahan dan melawan sistem itu, gitu ya. Nah, ini tolong dipahami bahwa ini tips and trik dasar. Dan yang kedua, tips ini tidak berarti harus begitu, gitu. Kalau kalian memiliki cara kalian sendiri, itu hak kalian. Yang penting kalian sudah punya kekuatan diri kalian dalam menentukan apa yang ingin kalian lakukan. Nah, jadi buat kalian ini ada 4 level perlawanan. 4 level perlawanan, bukan selalu harus melawan ya, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus membangun fondasi internal kita. Kita melakukan boundary work buat diri kita sendiri. Nah, itu adalah tindakan perlawanan pertama dan paling mendasar, fundamental gitu, untuk menyelamatkan diri kita dengan membangun batasan yang jelas gitu ya. Batasan apa aja sih? Ya, ada batasan emosional. Kita perlu berhenti merasa bertanggung jawab terus gitu atas emosi negatif sang penguasa sistem itu gitu, atau orang-orang yang narsisistik itu. Kita ikut gitu sama mereka emosinya. Mereka nggak suka sama si itu, kita langsung nggak suka sama si itu. Mereka kemudian nggak suka sama perlakuannya si target, kita ikut. Itu kan kita bikin, akhirnya kita jadi kelompok yang kemudian tidak lagi berkonsentrasi terhadap apa yang penting bagi diri kita atau apa yang harusnya kita kerjakan untuk membangun diri kita sendiri. Kita jadi lebih berkonsentrasi untuk memusuhi orang yang menjadi musuh sang narsisis gitu. Bukannya kemudian waste of time tuh, pekerjaan kita jadi kemana-mana gitu ya. Nah, kita harus ngeliat dulu nih, sebenarnya si target itu emang sejelek itu nggak sih gitu. Apakah kemudian kita harus perlu terus kemudian ikut marah terhadap si target ketika dia bahkan nggak ngapa-ngapain sama kita secara pribadi gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ini sebagai korban ya, sebagai korban kita juga perlu ikut sama gitu. Kita juga punya batasan emosional. Nah, batasan emosional ini juga berlaku pada si korban gitu. Karena korban itu gimana juga, target itu adalah orang yang juga sama mendapat pengaruh. Awalnya mungkin pertama, terus yang kedua dalam proses yang terus-menerus itu. Kita pun akan dipengaruhi, bukan berarti kita nggak diadu domba gitu. Kadang kita juga dibuat membenci orang lain karena sang pemimpin atau sang narsisis membenci orang tersebut gitu. Nah, apakah iya kita perlu juga ikut? Padahal kita tahu sebenarnya target utamanya kita. Ya, nggak perlu. Karena kita perlu juga membangun supporting system kita. Jadi kita nggak perlu harus ikut membenci orang yang kemudian dibuat oleh sang narsisis, dipengaruhi kitanya untuk ikut membenci dia gitu. Belum tentu, siapa tahu malah orang itu yang dibilang
si A jelek, si B jelek, itu justru kenapa dia jadi jelek, karena pada saat poin tertentu dia membela kita. Dan karena dia membela kita, maka dia harus jadi next target, di mana kita yang gimana pun akan tetap menjadi target utamanya, terus dibikin juga untuk membenci orang itu. Akhirnya apa? Orang itu kemudian, salah ya gue belain dia ternyata, gitu. Terus kemudian pada akhirnya kita makin terisolasi, makin tereksklusi. Bukan hanya karena kita diisolasi oleh lingkungan, tapi kita mempush away orang-orang yang mungkin berpotensi menjadi supporting system kita. Itu yang Kak Erni rasain. Nah, yang kedua adalah batasan mental. Batasan mental itu kalian harus punya realitas. Kalian harus punya bukti, data, fakta terhadap realitas kalian. Karena apa? Ketika kalian mempertanyakan apapun, bahkan ketika kalian hanya misalnya mengernyitkan mata gitu karena, loh kok gue lagi yang disalahin gitu, kalian akan di-gaslight. Kalian akan di-gaslight, ditolak realitasnya. Kok begini sih misalnya kalian harus tanyakan. Kenapa begini? Kenapa aku kemarin udah ngomong begini tapi kok dibilangnya enggak? Tapi kemudian kalian ngomongin aku apa terus apalah gitu yang kalian rasakan. Terus kalian akan bilang mereka akan jawab, apa sih perasaan lo aja gitu, lebay banget gitu. Nah, terus kita percaya sama itu. Terus kemudian kita langsung berpikir bahwa iya ya gue suzon banget ya, gue jahat banget ya sama orang. Padahal kalau kalian sendiri atau udah keluar dari sistem itu, belakangan tuh kalian kumpulin data dan fakta. Dan semuanya mengacu pada kenyataan bahwa apa yang kalian rasakan itu valid, itu benar. Jadi realitas kalian ditolak. Karena sistem ini nggak mau sibuk mengakui kesalahannya. Yang ada gimana caranya kalian yang tetap salah. Nah, lalu kalian harus memvalidasi perasaan kamu sendiri gitu. Ya, enggak kok, emang begitu kok kenyataannya. Tanggal segini saya lihat begini, tanggal segini saya lihat gini. Di sini ada WA begini, di sini ada email seperti ini. Gitu. Perasaan saya tidak salah. Sehingga kalau saya yang kemudian disalahkan dalam sistem ini, walaupun kalian nggak ngomong, tapi sikap kalian menunjukkan bahwa saya bersalah, saya punya bukti ketidakbersalahan saya. Gitu. Bahkan kalau kalian misalnya sudah tahu bahwa sistemnya ngeroyok, kalian kumpulin data dan fakta. Bahkan ketika orang itu ngomong ya, entah pemimpin atau sang narsis bicara, rekam aja sekalian gitu. Nah itu batasan mental kalian, buat penguat kalian. Gua nggak salah. Terlepas dari kalian bisa membela diri kalian atau tidak ya dalam sistem itu, at least kalian sadar bahwa kalian gak gila. Oke. Yang ketiga, batasan waktu dan energi. Ya, jadi kalian juga ngelihat bahwa energi kalian itu kalian harus batasi. Interaksi atau pekerjaan yang kemudian menguras tenaga kalian yang tidak perlu. Kalian mencoba mencari validasi dengan melakukan hal-hal yang bahkan tidak diminta. Kalian mencoba mencari validasi dengan melakukan segala hal yang kalian inovatif, kalian kreatif, tapi sebenarnya kalian gak akan pernah diakuin juga. Dan bahkan yang ada, kalian berisiko ide kalian itu dicuri dan kemudian kalian gak akan pernah diakui keberadaannya. Gitu. Jadi yang cukupnya aja. Kalau kalian memang punya inovasi dan strategi, kalian tahu kemana orang yang tepat untuk mendengarkan kalian dan menghargai kalian, memberi kredit terhadap apa yang kalian lakukan. Gitu. Nah, level 2. Tadi level 1. Bangun benteng dukungan. Bangun supporting system kalian. Segimanapun. Mungkin di dalam sistem itu ada orang-orang yang masih punya hati, yang masih punya kewarasan terhadap apa yang terjadi ini salah, dan mungkin bisa membela kalian. Maka kemudian kalian bangun dukungan itu. Kumpulkan orang-orang yang menjadi supporting system kalian.
di dalam keluarga, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, itu di mana saja. Lawan taktik isolasi itu dengan membangun sistem pendukung yang sehat. Orang-orang yang memang menghargai kalian, orang-orang yang memang memberi validasi kepada kalian, orang-orang yang menyayangi kalian secara tulus, orang-orang yang membela kalian mau di belakang ataupun di depan kalian. Itu akan menjadi perlawanan kalian terhadap isolasi yang terjadi dengan membangun benteng supporting system kalian, gitu. Nah, di luar itu kalian juga bisa, misalnya kalian berada dalam sistem yang rusak, tapi kalian punya keluarga yang baik. Nah, atau kalian punya teman di luar sistem itu yang baik. Kalian jangan putus hubungan deh. Kalian jangan kemudian karena sistem itu terus merusak kalian, kemudian kalian merasa nggak berharga, lalu kemudian kalian justru memutus hubungan dari orang-orang yang sangat-sangat ingin membangun hubungan dengan kalian dan punya potensi untuk membantu kalian secara mental, gitu. Jadi jangan diputus orang-orang itu hanya karena kalian stres. Kalian stres dalam pekerjaan, kalian merasa nggak berharga, kalian merasa nggak berhasil, kalian merasa nggak pernah cukup, kalian merasa hancur di situ. Jangan kemudian kalian putus orang-orang di luar sistem itu, gitu, yang punya kemampuan untuk membantu kalian melewati itu semua, gitu. Menjadi supporting system kalian. Di level ketiga, kalian ambil keputusan secara sadar ya. Ketika kalian sudah melakukan boundary work ya, dan kalian bisa berkata tidak, lalu kemudian kalian sudah memiliki supporting system yang kuat, maka kalian perlu menilai situasi ini secara jernih. Tanya pada diri kalian sendiri, apakah aku masih bisa bertumbuh di sini? Apakah aku akan berkembang di sini? Apakah aku harus tetap ada di sini hanya karena aku suka sama ilmunya misalnya? Atau apakah aku harus bertahan karena aku butuh kepastian finansial? Itu tanya pada diri sendiri. Ya, saya tahu bargaining system di Indonesia ini lemah sekali bagi para pekerja misalnya. Nah, tapi kita tetap harus lihat, kita mau mental kita yang waras atau kita mau berada dalam sistem itu dan merusak kita, atau kita berada dalam sistem itu dan mental kita waras, gitu. Nah, kalau jawabannya iya dari list yang kita buat antara iya dan tidak, dan kita melihat bahwa oh ternyata sistem ini masih bisa kok aku tahan, gitu. Dengan aku punya boundary work, dengan aku punya supporting system, dan itu kemudian tidak menghentikan langkahku, tidak kemudian membuatku tidak diberi pekerjaan, tidak dinaik-naikin gajinya, atau tidak membuatku kemudian apapun yang kita lakukan itu kemudian dihentikan, dibuat tidak maksimal, gitu. Maka kita tetap harus melihat apakah sistem ini sehat buat kita apa enggak, gitu. Apakah kita masih mau bertahan dengan sistem ini atau tidak. Nah, itu kalau jawabannya ya, kita bertahan dengan tetap membangun supporting system yang kuat dan boundary work. Tapi jika jawabannya tidak, dari list yang kita buat, secara sadar, secara sehat, dengan memvalidasi diri kita sendiri, maka kita perlu secara sadar penuh keluar dari sistem itu, menyelamatkan diri dari sistem itu. Nah, itu kemudian menjadi keputusan kita. Tapi ingat, sistem ini ngejar, sistem ini mengadu domba, sistem ini menciptakan flying monkey. Jadi bisa saja di luar dari sistem ini sudah banyak orang-orang yang dipengaruhi untuk ikut membenci kita dan mematikan rezeki kita, mematikan langkah kita. Tapi ingat, manusia tuh dunia tidak sebesar daun kelor. Jadi dunia itu lebar, manusia-manusia baik itu masih banyak. Kita yang perlu nunjukin kualitas kita.
Itu yang yang Kak Erni rasakan, yang Kak Erni lakukan pada akhirnya. Ketika Kak Erni sampai pada kemampuan untuk melakukan boundary work walaupun udah tua dan juga punya sistem pendukung yang kuat. Nah, bagaimana kemudian kita kalau keluar dari sistem itu menciptakan diri kita sendiri menjadi lebih baik? Ya pertama mungkin kita mencari tempat yang lebih baik, gitu kan? Tapi kalau kemudian dikejar oleh campaign, smear campaign atau kampanye menjelek-jelekan kita, terus kemudian kita tertutup, maka kita perlu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Gitu. Nah, ini senjata pamungkas kita ketika kita keluar dari sistem. Pertama, kita perlu menjadi original. Kita harus berkreasi, gitu. Berkreasi, membuat sesuatu yang baru, dari ilmu yang kita punya, melakukan yang gak mainstream misalnya, atau kita mengupgrade diri kita sehingga kemudian sistem itu sendiri tidak bisa begitu saja menjatuhkan kita. Nah, lalu kemudian bisa saja nih kita punya ide nih, gitu kan? Oh, aku bikin YouTube, IG, TikTok. Wah, kemudian ditiru idenya sama bagian dari sistem itu. Orang yang menjadi peniru kita itu orang yang lebih punya nama, orang yang lebih punya supporter gitu, sehingga dengan cepat dia ngelewatin follower kita misalnya gitu kan. Tapi apakah otentik? Apakah original? Enggak, ide kita original. Percaya sama diri kita bahwa kalau kita bisa sekreatif itu dan kemudian di copycat sama orang lain, terlepas dari orang lain itu lebih hebat, cepat dibanding kita karena dia sudah punya nama sendiri, tetap aja sebagai pemilik ide original kita nggak bisa diikutin begitu aja. Kita akan punya lagi satu tambahan baru. Oh, oke, ini begini, aku lakukan yang lain gitu. Karena orang yang punya ide original itu selalu satu langkah, dua langkah di depan orang-orang yang cuma meniru gitu. Bisa saja nih nanti abis denger ini nih, terus ada apa lagi nih yang dilakukan yang supaya menyatakan bahwa gua nggak copycatting lo, tapi kita akan tahu gitu bahwa apapun yang dilakukan itu adalah untuk menarget kita, melemahkan langkah kita. So, kita tahu bahwa berarti kita ancaman buat mereka. Dan ketika kita jadi ancaman buat mereka, berarti kita lebih dari mereka. Jadi kita tetap harus paham keberhargaan kita untuk terus bisa membuat sesuatu yang baru, walaupun sistem itu ngejar kita. Nah, lalu kemudian kita juga perlu otentik. Nah, gimana sih otentik itu gitu? Ya, definisi lengkapnya mungkin kalian bisa cari lah. Tapi menurut Kak Erni, coba kalian selaraskan tindakan kamu dengan nilai-nilai internal kalian. Itu nggak lagi berdasarkan rasa takut atau keinginan untuk menyenangkan orang lain, menjadi people pleaser gitu. Kamu harus menemukan validasi itu dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu harus paham bagaimana kamu bergerak dengan cara kamu sendiri, ya, dengan ide kamu, gitu. Dan kamu nggak lagi didasari oleh rasa takut. Kamu berani menjadi diri kamu sendiri. Kamu mau melakukan suatu inovasi, perubahan, kreativitas yang punya kamu sendiri. Gitu. Dan di situ kamu nggak perlu lagi takut tersaingi atau dimatikan langkahnya oleh sistem itu, sistem yang ngejar kamu itu, yang bagaimanapun atau kemanapun kamu pergi, kamu akan tetap didiskreditkan oleh orang-orang yang mungkin next sistem itu bisa saja juga terpengaruh. Sekali lagi kalian ingat, kalian memvalidasi diri kalian sendiri. Kalian harus sadar bahwa kalian waras, realistis. Apa yang kalian lakukan untuk melawan sistem itu punya alasan, fakta, data. Kamu dijelekin nih misalnya, sebutin fakta datanya. Kenapa kamu melawan sistem itu? Itu sih tips and trick dari Kak Erni pada saat ini. Gitu. Jadi ya bisa
Kalian setuju atau tidak itu terserah. Buat Kak Erni sih, Kak Erni pengen orang Indonesia ini punya mental yang kuat. Orang Indonesia ini punya kemampuan untuk melawan sistem yang narsisistik itu. Karena kita tuh kayak berada di satu tempat di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, terpaksa ikut sama satu sistem yang merusak kita, dan kita nggak akan berkembang juga, gitu. Jadi ya temukan diri kita yang sebenarnya di dalam itu. Jangan mau terus diperbudak sama sistem itu, dan kita lebih kuat secara mental, gitu. Karena kelemahan mental kita itu akan mempengaruhi fisik kita. Dan pada akhirnya, ya banyak yang terjadi ketika kita lemah. Akhirnya kita akan berada dalam kondisi yang terus-terusan minim. Jadi kita perlu mengupgrade diri kita untuk melawan sistem yang semacam itu. Itu aja sih. Jadi ya, Kak Erni butuh masukan dari kalian juga, tips dan trik tambahan mungkin dari kalian. Apalagi yang sudah berpengalaman dalam sistem itu, sudah keluar mungkin dari sistem itu, atau bagaimana caranya bertahan dalam sistem itu dengan cara kalian agar kalian tetap sehat gitu. Walaupun berada dalam sistem itu, kalian pasti punya cara-cara yang kita semua bisa belajar bareng gitu. Terima kasih atas perhatian kalian. See you next time. Semangat akademis. Love you all. Mwah.